Pemirsa, semua pihak, baik KPU, akademisi, partai politik, dan pemerintah harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap fenomena rendahnya partisipasi masyarakat dalam Pilkada tahun 2024 ini, termasuk pemilih di Denpasar. Hal ini diharapkan bisa menjadi bahan perbaikan agar tidak terulang pada perhelatan pemilu di periode berikutnya. Jika tidak, fenomena golput tersebut dikhawatirkan membuat legitimasi terhadap pemilu akan semakin rendah. Tidak memilih ini Pengamat politik yang juga mantan atau golput komisioner ini KPU membuat Bali, Dr. Ketut Lanang P. Perbawa SHMH mengatakan, banyak hal bisa mempengaruhi hasil partisipasi rendahnya, yakni faktor politisi, administrasi, kurangnya sosialisasi geografis, dan kinerja KPU. Secara politis, pemilih tak hadir karena menganggap tidak ada calon yang terbaik. Faktor kinerja KPU Denpasar juga sangat berperan mensosialisasikan agendanya. Namun, seberapa pengaruh semua faktor itu belum diketahui. Secara hukum dan politik, angka partisipasi yang rendah di Denpasar juga membuat legitimasi kemenangan paslon menjadi rendah. dengan banyaknya yang tidak memilih ini atau golput ini membuat yang menang menjadi terkurangi. Tidak, secara hukum tetap sah, tetapi secara politis ada namanya legitimasi. Keabsahan ketika makin tinggi yang tidak memilih, maka keabsahan pemenang itu menjadi kecil gitu. Tetapi kita harus cek dulu apa yang menyebabkan dari pemilih yang banyak tidak hadir nih. Sekali lagi, apakah karena faktor administrasi, faktor mungkin pekerjaan, biasanya nggak semua yang meliburkan gitu kan, sehingga mereka nggak hadir, kemudian karena jauh dan lain sebagainya. Tapi kalau itu faktornya non politis, nah itu bisa dimaknai, itu harus ada solusinya. Lanang Perbawa yang juga dekan Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar ini mengatakan, semua kinerja ini harus dievaluasi baik oleh KPU dan Parpol. Ya, semua pihak, baik KPU, partai politik, dan akademisi harus bisa mengungkapkan apa sebenarnya fenomena ini, sehingga mencari solusi yang tepat untuk ke depan di pilkada ke depan, pilek-pilek ke depan, karena pemilu ini adalah periodik. Kalau ini masih tetap terjadi, akan membuat legitimasi terhadap pemilu menjadi rendah. Nah, ini penting untuk diriset, mendalami apa sebenarnya persoalan ini, berapa persen karena politis, berapa persen karena non politis, berapa persen ekonomi dan faktor administrasi, sehingga semua hal-hal itu nanti ada solusinya yang harus dilakukan semua pihak, baik itu KPU, partai politik, pasangan calon, kampus, dan masyarakat yang lainnya, untuk bisa menguatkan atau menaikkan lagi partisipasi pemilih untuk pilkada ke depan dan termasuk pilek-pilpres di tahun 2029 nanti. Lebih lanjut, Lanang Perbawa menambahkan, rendahnya kepercayaan masyarakat kepada kepemimpinan saat ini juga bisa menjadi penyebab rendahnya partisipasi masyarakat dalam menentukan pilihannya. Untuk itu, Lanang kembali menegaskan perlu adanya identifikasi mendalam untuk mengetahui penyebab rendahnya partisipasi masyarakat dalam pilkada tahun ini. Baik itu di partai politik, pemerintah dan DPR harus berbenah, tidak lagi thresholdnya, ambang batas untuk mencalonkan mungkin tidak lagi 25, bisa saja diturunkan menjadi 5 atau 10 dan lain sebagainya, termasuk syarat independennya kemudian juga dipermudah dari tidak jumlah penduduk 4% apa misalnya 2 dan sebagainya, untuk bisa memberikan ruang bagi partai politik dan memberikan ruang bagi calon perseorangan ke depan untuk berpartisipasi dalam proses pilkada, sehingga varian yang muncul terhadap calon-calon yang muncul juga ada lebih dari 2 atau banyak, hingga masyarakat juga punya tempat atau punya tempat untuk varian memilih bagi pemilih, bagi masyarakat semuanya. Seperti diketahui, tingkat partisipasi pemilih untuk gubernur dan wakil gubernur di Kota Denpasar 59,55% dan untuk pemilih wali kota dan wakil wali kota Denpasar yaitu 59,53%. Angka ini paling rendah di Bali. KPU Denpasar pun dinilai gagal membangun legitimasi kemenangan bagi paslon. Capaian ini di bawah target KPU nasional sebesar 81% dan KPU Bali 75%.
Ari Wiratmaja, Bali TV.